Sejak Mei 2024, Rusia terus maju menuju Vovchansk di Kharkiv. Kota perbatasan itu hancur total akibat serangan artileri dan tank. Tetapi Rusia belum berhasil merebut Vovchansk. Mengapa Ukraina menghancurkan semua kendaraan lapis baja Rusia? Pasukan Putin berjalan kaki ke Vovchansk karena Kremlin menolak mengakui kekalahan total. Kamu tidak akan tahu semua ini jika kamu percaya pada Rusia dan klaim-klaimnya yang terus-menerus bahwa Ukraina hampir kalah. Rusia ingin kamu mempercayai itu. Tank mereka berpindah kota, menghancurkan Ukraina dan meninggalkan negara itu hancur di tangan Putin. Namun, tank-tank itu tetap diam di Vovchansk. Menurut Euromaidan Press, sejak musim panas 2025, Rusia belum berhasil melancarkan serangan mekanis efektif ke pertahanan Ukraina di Kharkiv karena persenjataan lapis bajanya sudah habis. Di Vovchansk hanya tersisa kendaraan yang ditinggalkan pasukan Rusia setelah kalah. Di tangan Ukraina dan drone-drone miliknya, kita akan membahas kembali drone-drone tersebut dan dampaknya sebentar lagi. Pertama, ada situasi di Vovchansk yang perlu dibahas sekarang. Serangan mekanis ditinggalkan karena Kremlin kini mengandalkan kelompok infanteri kecil untuk menyerang kota itu. Kelompok ini harus bergerak diam-diam dan bisa menyusup. Setiap wilayah Ukraina yang direbut selalu menimbulkan kerugian besar, sehingga timbul pertanyaan, mengapa mengirim unit-unit kecil seperti itu? Logika di balik langkah Rusia di Vovchansk agak aneh, bukan sekadar karena kekurangan kendaraan lapis baja. Pada pertengahan 2025, Rusia mulai memakai unit infanteri kecil untuk merebut wilayah Ukraina dengan cara yang tidak biasa. Pendekatan mekanis ditinggalkan. Sebelumnya Rusia berupaya menembus pertahanan Ukraina dengan kekuatan penuh. Tank dan kendaraan lapis baja yang biasanya merugikan Rusia diganti dengan unit kecil untuk menyelinap melewati pertahanan Ukraina. Idenya, menurut Business Insider pada Oktober, unit-unit ini harus cukup tersembunyi untuk menghindari drone first person view dan pengintai Ukraina di zona maut antara posisi Rusia dan pertahanan Ukraina. Infanteri Rusia juga dipandu drone, menurut laporan tersebut. Mereka merayap perlahan melintasi garis depan, berharap menemukan celah di pertahanan Ukraina. Jika tim infiltrasi menemukan celah, mereka akan menyelinap, memperkuat posisi di belakang garis musuh, mempertahankannya sampai bala bantuan tiba, sambil menciptakan kekacauan di pertahanan Ukraina. Menurut Artem, mantan wakil komandan Brigade Serbu ketiga Ukraina ini adalah strategi cerdas sampai batas tertentu, seperti disampaikannya pada Business Insider Oktober lalu. Unit kecil tentara Rusia sering memakai tenda dan perlindungan alami untuk menyembunyikan posisi. Mereka bergerak sesuai perintah komandan. Akhirnya, pasukan itu beristirahat, dan karena percaya telah memiliki jalur aman yang sudah ditetapkan, Rusia mencoba mengirim lebih banyak lagi. Masalah bagi Rusia, drone Ukraina hampir selalu mendeteksi penyusup ini, baik saat tiba di belakang garis depan atau sebelumnya. Pasukan Ukraina terpaksa fokus menyingkirkan penyusup, dan biasanya pasukan Rusia akhirnya dieliminasi. Namun, itu memang bagian dari rencana Rusia. Putin kurang memedulikan nasib infanteri kecilnya. Mereka tertangkap dan dihancurkan, namun Ukraina tetap harus mengalihkan perhatian dan menghabiskan amunisi berharga. Dan jika unit-unit itu tidak tertangkap, maka Rusia sebenarnya punya peluang untuk membuat kemajuan. Seperti yang dilaporkan oleh berita militer, beberapa penyusup Rusia bahkan melakukan penipuan perang, yaitu kejahatan perang di mana para tentara menyamar sebagai warga sipil sehingga membuat mereka lebih sulit dikenali oleh Ukraina. Pengaburan batas antara pasukan Rusia dan warga sipil Ukraina bertujuan memudahkan penyergapan serta menipu tentara Ukraina agar menembak warganya sendiri. Seperti sudah kami katakan, ada logika menyimpang dalam pendekatan Rusia di Vovchansk. Masalah bagi Rusia adalah bahwa unit-unit kecil ini sudah tidak berhasil lagi, dan Anda akan segera mengetahui alasannya. Saat ini, serangan kecil Rusia ke Vovchansk tetap terus berlangsung meski kurang efektif. Pada 2 Februari, Ukrinform mencatat Rusia melancarkan 11 serangan di distrik Slobozhansknya Selatan, termasuk Vovchansk. Rusia sering menyerang karena alasan tertentu,
meski kini hanya mengandalkan tentara yang menyusup berjalan kaki dan akhirnya tewas sendiri. Putin ingin merebut Vovchansk dan akan terus mendorong Rusia meski tentara hancur. Namun, Vovchansk bukan target utama Putin. Kharkiv terletak di perbatasan utara Ukraina, jauh dari pertempuran di Donetsk. Putin menargetkan oblast itu untuk merebut Donetsk dan Luhansk, sehingga Rusia dapat mengklaim seluruh Donbas. Jadi serangan ke Vovchansk cuma pengalihan perhatian ya? Memang begitu, tapi tidak selalu untuk pasukan Rusia. Sejak Mei 2024, Rusia menyerang Vovchansk agar Ukraina memindahkan pasukannya dari Donetsk. Jangan salah paham, Rusia tentu ingin merebut jalur kereta api yang membentang dari wilayah Belgorod di Rusia melalui Vovchansk dan menuju Kopiansk, tapi jalur kereta itu bukan prioritas saat ini. Segala upaya Rusia menjauhkan tentara Ukraina, khususnya operator drone, dari garis depan Donetsk dianggap positif bagi Putin. Namun, mungkin ada kekhawatiran terkait peristiwa masa lalu yang memengaruhi keputusan Kremlin di Vovchansk. Kami sudah menyebutkan bahwa kota ini berada di wilayah perbatasan. Rusia dengan cepat belajar bahwa wilayah-wilayah seperti ini sangat rentan. Ketika Ukraina melancarkan serangan balasan ke Oblast Kursk pada Agustus 2024 lalu. Rusia butuh waktu berbulan-bulan dan puluhan ribu tentara untuk mengusir pasukan Ukraina yang lebih kecil dari Kursk. Putin tak ingin kejadian itu terulang. Penghinaan itu sudah merusak reputasinya sebagai pemimpin kuat Rusia, ditambah kehilangan 62.400 tentara untuk merebut kembali Kursk. Itu bukan rencana Putin. Artinya, dia harus menggantikan banyak pasukan. Rusia sangat takut akan invasi balasan lainnya, dan itu membawa kita kembali ke Vovchansk. Kota ini, dekat perbatasan Ukraina-Rusia, berpotensi jadi basis serangan ke Rusia di masa depan. Menurut The New Voice of Ukraine, Rusia berharap pada Juni 2025 menggunakan Vovchansk sebagai zona penyangga antara Rusia dan Ukraina. Secara khusus, untuk memastikan bahwa pasukan Ukraina tidak dapat melakukan apa yang mereka lakukan di Kursk, di Belgorod, itulah sebabnya Rusia telah menghancurkan sekitar 90% Vovchansk menurut laporan media tersebut. Mayor Taras Berezovets, juru bicara pasukan pertahanan teritorial Ukraina, menjelaskan strategi Rusia kepada The New Voice of Ukraine. Kami menyebutnya sebagai permukiman hari ini, hanya secara formal, karena kurang dari 10% stok perumahan yang masih bertahan. Klaim mayor tersebut sambil menambahkan, ini benar-benar menunjukkan taktik kriminal dengan menciptakan zona penyangga. Faktanya, ini menghancurkan segalanya. Seperti skenario Bakhmut dan Solidar yang dilakukan musuh saat menyerang tahun 2023. Putin tetap menyerang Vovchansk meski pasukannya kelelahan, kekurangan kendaraan lapis baja, dan harus berjalan kaki menyerang. Kenyataannya bagi Rusia jauh dari gambaran pasukan tak terkalahkan yang diinginkan Putin. Drone menghancurkan kendaraan lapis baja Rusia di Vovchansk dan kini mengincar prajurit yang mencoba menyusup. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang itu, Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat. Jika Anda ingin memastikan Anda melihat semua video kami segera setelah dirilis. Kembali ke drone Ukraina, jelas bahwa Rusia menginginkan Vovchansk, meskipun kota itu bukan prioritas. Namun, merebut Vovchansk, bahkan dalam kondisi hancur sekalipun, praktis merupakan hal yang mustahil bagi Rusia. Rusia tak lagi mampu menyerang secara mekanis, dan waktu sejak serangan terakhirnya lebih lama dari perkiraan Anda. Dalam sebuah wawancara dengan saluran YouTube Army Televisi Ukraina, petugas komunikasi Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-57 Ukraina, Ruslana Bodan, mengungkapkan betapa parahnya situasi kendaraan lapis baja Rusia di Vovchansk. Serangan mekanis tak mungkin lagi sejak musim panas. Terakhir kali kami melihat upaya di sini, kata Bodan. Terakhir kali peristiwa itu terjadi musim panas, lalu saat Rusia berupaya menjadikan Vovchansk zona penyangga, namun gagal. Lebih dari 6 bulan setelahnya, tambah Bodan. Tentu saja, drone menghentikan semuanya, jadi menggunakan kendaraan di sini tidak efektif. BTR dan mobil gagal memindahkan infanteri.
drone telah menggagalkan upaya Rusia melakukan serangan mekanis di Vovchansk. Dalam sebuah artikel tanggal 2 Februari United, 24 media menyebut penggunaan drone yang efektif oleh Ukraina sebagai revolusi kendali jarak jauh. Menurut media, Rusia harus meninggalkan tanknya karena situasi di Vovchansk. Situasi Rusia memburuk hingga analis dalam negeri mendesak perubahan total doktrin militer. Defense Express menyatakan era tank sebagai tulang punggung serangan Rusia harus ditinggalkan menurut para analis. Rusia perlu mengejar ketertinggalan dari Ukraina di bidang kendaraan tanpa awak karena tank dan kendaraan lapis baja mudah diserang drone first-person view Ukraina. Angka-angka berbicara. Kami punya 2 set data, satu dari outlet 1945 dan satu lagi dari Ukraina. Perang Rusia-Ukraina menyebabkan Kremlin kehilangan 4.300 tank dan 8.700 kendaraan tempur lapis baja. Kerugian ini tak hanya terjadi di Vovchansk, tapi di seluruh perang. Namun, data ini menunjukkan situasi Rusia di Vovchansk yang memaksa mereka menyerang kota hanya dengan infanteri. Bagi mereka yang sudah mengetahui angka-angka yang dibagikan Ukraina, angka versi 1945 mungkin terlihat sedikit rendah, meskipun tetap saja sangat besar. Alasannya adalah karena media tersebut mengambil angkanya dari Oryx, yaitu sebuah platform intelijen sumber terbuka yang hanya menghitung kerugian jika ada bukti foto atau video dari kerugian tersebut. Oryx menyatakan jumlah peralatan Rusia yang hancur atau hilang sebenarnya jauh lebih banyak dari yang tercatat. Ini menunjukkan ribuan tank dan kendaraan lapis baja jadi bangkai berasap di medan perang Ukraina. Disinilah peran Kementerian Keuangan Ukraina. Rusia disebut kehilangan lebih dari 11.600 tank dan hampir 24.000 kendaraan tempur lapis baja sejak invasi Putin. Kementerian itu memperkirakan Ukraina telah menghancurkan tank Rusia senilai lebih dari 18 miliar dolar dan kendaraan lapis baja, sekitar 14,3 miliar dolar. Belum jelas bagaimana kementerian mengukur kerugian Rusia. Namun, meski Oryx menyangkal, bahkan pihak pesimis harus menganggap kerugian Rusia ada di kisaran perkiraan Oryx. Menurut Ukraina, tetap ada ribuan hingga puluhan ribu kendaraan lapis baja hancur dalam 4 tahun. Sekarang lebih jelas mengapa Rusia tak punya tank dan kendaraan lapis baja cadangan untuk menyerang Vovchansk. Peralihan Rusia ke serangan yang hanya menggunakan infanteri kemungkinan besar merupakan konsekuensi langsung dari kerugian-kerugian ini. Tetapi sebelum kita membahas seberapa parah kegagalan serangan-serangan itu, ada konsekuensi lain yang lebih ironis dari penghancuran kendaraan lapis baja Rusia oleh Ukraina. Pada bulan September 2025, Historis menerbitkan sebuah artikel menarik yang menunjukkan bahwa Rusia kehilangan jauh lebih sedikit selama musim panas 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sejak invasi Putin. Ini adalah masa saat Rusia mulai mengirim unit tentara kecil menyusup ke permukiman Ukraina. Dan itu adalah petunjuk mengapa Rusia kehilangan lebih sedikit peralatan, bukan karena strategi yang brilian. Mengirim tentara berjalan kaki tanpa perlindungan adalah cara pasti untuk membuat tentara-tentara itu terbunuh. Rusia kehilangan lebih sedikit peralatan karena sudah tidak punya lagi yang bisa dikirim ke medan perang, kata Historis. Kerugian kendaraan lapis baja Rusia turun karena kini lebih jarang digunakan, kata Historis pada September. Ini sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu, tepatnya pada akhir tahun 2023. Setelah kehilangan ratusan peralatan di Avdiivka, tentara Rusia berhenti memakai tank dan armored personnel carrier massal, lalu beralih ke serangan infanteri. Bagian kedua pernyataan itu menarik. Meski Rusia merebut Avdiivka, mereka tampaknya memakai strategi serupa di Vovchansk. Serangan mekanis dihentikan karena persenjataan lapis baja menipis. Rusia beralih ke serangan infanteri karena kebutuhan di Avdiivka dan lokasi lain. Itu berhasil karena serangan terjadi di awal perang saat Rusia masih punya cadangan perlengkapan meski akhirnya mulai kehabisan persenjataan lapis baja. Tank dan kendaraan yang hancur telah cukup merusak pertahanan Ukraina sehingga infanteri bisa masuk. Tetapi itu bukan yang terjadi di Vovchansk. Persenjataan lapis baja Rusia cepat habis,
membuat infanteri menyerang berjalan kaki. Strategi ini sangat mahal bagi Putin dan militernya. Sebelum kita membahas angka-angkanya, perlu kami sampaikan bahwa Rusia memang membuat beberapa kemajuan terbatas di Vovchansk, menurut komentar Bodan kepada Army Televisi. Apakah ada kemajuan? Apakah musuh bergerak? Tanya Bodin. Ya, mereka bergerak dan terjadi perubahan. Zona abu-abu makin meluas. Namun, hal ini terjadi dengan harga kerugian yang sangat besar. Sulit membayangkan pembenaran atas kerugian ini, dan kata enormous memang sangat tepat digunakan. Euromaidan Press melaporkan Rusia telah menyerang Vovchansk selama lebih dari 600 hari sejak Mei 2024. Media mengklaim serangan ini telah menyebabkan Rusia kehilangan lebih dari 15.000 tentara. Jumlah itu sama dengan sekitar 25 tentara per hari sejak serangan dimulai, sesuai strategi Rusia mengirim unit infanteri kecil berjalan kaki menyerang Vovchansk. Beberapa dari tentara ini berhasil membuat terobosan kecil, memungkinkan mereka beroperasi di zona abu-abu yang disebutkan oleh Bodin. Namun sebagian besar mengalami nasib yang sama seperti kendaraan lapis baja Rusia. Mereka dilumpuhkan oleh drone-drone Ukraina. Bukti pendukung lain terkait jumlah kerugian ini berasal dari RBC Ukraina. Jika kita mengalihkan 25 korban harian Rusia dengan 30 untuk mendapatkan perkiraan jumlah korban dalam sebulan, kita mendapatkan 750 korban per bulan, terkadang jumlahnya jauh lebih tinggi. Agustus lalu, RBC Ukraina menyebut Rusia kehilangan hampir 1.200 tentara, sebagian besar akibat Brigade Serbu Udara ke-71 Ukraina. Jika Rusia lanjut, situasi akan makin buruk. Keberhasilan Rusia di Vovchansk terbatas, hanya menyelundupkan beberapa tentara ke belakang garis pertahanan sambil menunggu bala bantuan. Drone Ukraina muncul saat musim dingin, ketika sungai membeku di sektor Vovchansk, sehingga tentara Rusia bisa menyerang dengan berjalan kaki. Viktor Trugubov, kepala komunikasi pasukan gabungan Ukraina, menjelaskan peran sungai yang membeku kini tak lagi jadi perhatian, karena sungai masih membeku dan tak sebesar hambatan sebelumnya. Musuh memanfaatkan periode ini sepenuhnya, kata Krugubov. Periode itu telah berakhir untuk saat ini. Ukraina masih menguasai pinggiran selatan dan timur Vovchansk. Infanteri Rusia tewas saat menyerang. Apa arti semua ini bagi Rusia di Vovchansk? Rusia masih unggul jumlah personel di sektor Vovchansk, menurut Euromaidan Press. Tanpa kendaraan lapis baja, mereka tak bisa memanfaatkan keunggulan itu. Mereka mengirimkan tentara dalam unit-unit kecil karena tahu bahwa serangan yang lebih besar akan segera dihancurkan, membuat kerugian besar yang sudah dialami Rusia di Vovchansk menjadi benar-benar katastrofik. Rusia telah melakukan perubahan besar. Januari 2025 pasukan Rusia masih bertempur melawan tentara Ukraina di Vovchansk. Kini, pasukan Rusia sudah tidak ada di kota itu. Kenapa? Pengecut karena kurangnya kendaraan lapis baja. Hari ini, kita melihat tentara Rusia mencoba melewati Vovchansk sama sekali, yang tampaknya merupakan langkah agar mereka bisa maju lebih jauh ke dalam Kharkiv. Seperti di Vovchansk, langkah ini juga gagal. Mereka yang mencoba melewati masih berjalan kaki, dan itu berarti mereka bisa dihancurkan dengan drone dalam hitungan menit begitu mereka terlihat. Vovchansk diperkirakan 90% bangunan akibat buldoser militer Rusia. Namun semangat dan keahlian para pembela kota ini tetap tegak berdiri. Dan yang bisa dilakukan Rusia hanyalah memaksa tentara yang semakin lemah untuk menyerang kota yang sebenarnya sudah tidak bisa direbut lagi. Dan yang lebih parah lagi, Rusia bahkan tidak bisa lagi mengandalkan musim dingin untuk membantu mereka. Sungai-sungai yang membeku lalu mencair di Vovchansk justru menjadi kerugian bagi pasukan Putin. Di wilayah lain Ukraina, musim dingin juga merusak serangan Rusia sama seperti yang dilakukan Ukraina. Simak bagaimana musim yang dulu menguntungkan Rusia kini malah berbalik melawan Putin di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk berlangganan The Military Show untuk mendapatkan pembaruan terbaru tentang apa yang terjadi di Vovchansk dan wilayah Kharkiv yang lebih luas. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.